Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDSI, welcome back to our podcast PDSI Selalu di Hati. Perkenalkan, aku Camila yang akan menemani kalian di episode kali ini. Tentunya aku gak sendiri nih, karena aku akan ditemani oleh Safa. Halo Safa. Hai Camil, halo Sobat PDSI semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Oh iya, di episode kali ini bakal bahas apa sih Saf? Boleh kali spill dikit aja? Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang fasilitas umum yang ada di Universitas Yarsi nih Camil. Khususnya di lantai 5 karena Prodi Perpustakaan dan Informasi itu berada di dalam naungan Fakultas Teknologi Informasi. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Oh ya, kamu tahu nggak sih kalau kita tuh nggak cuma berdua loh, kita juga kedatangan bintang tamu spesial yaitu Kak Rashid. Halo Kak Rashid. Halo. Boleh dong Kak perkenalan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, halo Sobat PDSI, nama saya Abdul Rashid. Saya mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2022. Kalian boleh memanggil saya dengan nama Rashid saja. Oke, tanpa berlama-lama kali ya, karena aku udah penasaran banget nih sama pembahasannya. Langsung aja kita masuk pembahasannya. Yuk, iya nih sama, aku juga udah penasaran banget. Pasti Sobat PDSI juga gak kalah penasaran kan? Nah, makanya tetap stay tune ya di podcast PDSI Selalu di Hati. Untuk memulai pembahasan kita, Kak Rashid bisa sebutin gak fasilitas apa aja sih yang tersedia di Universitas Yarsi? Nah, untuk Universitas Yarsi itu terdiri dari 12 lantai. Untuk fakultas kita, Fakultas Teknologi Informasi itu ada di lantai 5. Nah, untuk Universitas Yarsi sendiri itu ada fasilitasnya, ada banyak, ada auditorium, ruang CBT, berbagai macam lab, kemudian ada fasilitas kesehatan, fasilitas food court, dan ada juga masjid. Oh iya Kak, aku penasaran deh di Universitas Yarsi itu ada berapa auditorium sih Kak? Nah, untuk di universitas itu ada 3 auditorium. Perbedaan dari ketiga itu apa ya Kak? Nah, perbedaannya yang satu itu namanya ada Ar-Rahman, itu yang paling gede. Nah, sisa duanya itu ada Al-Qudus sama Ar-Rahim. Keduanya ukurannya mirip, tapi nggak sebesar Ar-Rahman. Berarti banyak banget ya auditorium di Universitas Yarsi? Betul. Selanjutnya, bagaimana fasilitas kesehatan yang tersedia di Universitas Yarsi nih Kak? Nah, fasilitas kesehatan ya, universitas kita sendiri tuh sebelahan banget tuh ya sama rumah sakit Yarsi. Tapi nggak cuman itu, ada lagi namanya klinik Yarsi. Itu posisinya ada di samping food court. Nah, klinik Yarsi itu fasilitas kesehatannya setingkat puskesmas. Kemudian ada lagi di samping rumah sakit Yarsi itu ada RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Ya, untuk kesehatan gigi dan mulut lah ya. Berarti fasilitas kesehatannya aman lah ya Universitas Yarsi? Aman banget. Tadi di pembahasan awal nih, Kak Rashid kan pernah sempat menyinggung ya kalau Universitas Yarsi itu ada ruang CBT. Nah, ruang CBT itu apa sih Kak dan kegunaannya untuk apa ya Kak? Nah, sesuai namanya kan, ruang computer based test. Nah, itu ruangnya diberdayakan untuk ujian yang berbasis komputer. Aku sendiri sih gunain ruang CBT itu untuk ujian tengah semester sama akhir semester mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kalau untuk prodi lain juga gunakan kalau mereka perlu digunakan. Tapi pernah dulu juga ruangan itu digunakan untuk UTBK anak SMA. Wah, berarti itu untuk ujian yang berbasis komputer gitu ya Kak? Iya, betul. Wah, berarti fasilitas di Yarsi memadai banget ya Camil. Iya. Aku penasaran deh Kak, kalau Kak Rashid lagi break mata kuliah gitu suka kemana aja sih? Wah, abis break mata kuliah ya? Iya. Wah, pasti kalau abis break mata kuliah tuh lapar, haus. Makanya kalau lagi istirahat break mata kuliah tuh udah pasti ke food court yang ada di basement tuh. Aku sendiri capek ya pasti, jadi minimal isi tenaga dulu lah buat nanti kalau matkul kedepannya masih ada tenaga gitu. Nah, kalau untuk kesananya gimana tuh Kak? Nah, kalau aku sendiri sih lebih milih menggunakan lift ya. Karena cepet gitu. Di RC pun lift kan ada banyak tuh, ada 9, 8-nya berpasangan. Yang satunya itu ya terpisah sendiri sih, itu soalnya lift barang. Tapi juga ada alternatif lain ya lewat tangga darurat. Totalnya juga ada 6 gitu. Berarti Universitas Yarsi itu ada 8 lift, 1 lift barang, dan 6 tangga darurat ya Kak? Iya.
Waktu itu juga pernah tuh gempa, ngeri banget. Jadinya lewat tangga darurat turunnya. Lumayan sih agak padat, tapi karena dari atas semua turun lewat tangga gitu. Iya. Nah, sekarang kita fokus yuk ke fasilitas apa aja sih yang ada di lantai 5. Kalau di Fakultas Teknologi Informasi itu sendiri ada berapa lab sih, Kak? Nah, di FTI sendiri itu ada total 9 lab. Ada lab komputer, lab inovasi perpustakaan, information governance, robotik, AI, juga ada ini nih, lab studio. Kalau yang biasanya digunakan untuk perkuliahan mahasiswa prodi PDSI apa aja tuh, Kak? Nah, kalau terkhusus untuk prodi perpustakaan dan sains informasi, kita menggunakan 3 lab tuh. Ada Ibnu Batuta, Al-Hidni, sama Al-Hawarizmi. Nah, itu untuk prodi perpustakaan dan sains informasi guna lab 3 komputer itu tuh kalau mereka buat kelas. Kemudian ada lagi tuh lab information governance. Itu ruangannya biasa dipakai buat sidang skripsi, kemudian rapat dosen, juga kadang mata kuliah ada di sana. Kemudian ada di lantai 4 agak beda sendiri tuh, namanya lab inovasi perpustakaan. Lab inovasi perpustakaan itu ruangannya khusus mahasiswa, kadang dipakai buat bimbingan skripsi. Waktu itu pernah tuh aku ngebimbing kelas yang mata kuliahnya storytelling di sana. Oh ya Kak, ngomongin tentang prodi perpustakaan dan sains informasi nih Kak. Menurut pandangan Kak Rashid sebagai mahasiswa prodi perpustakaan dan sains informasi, gimana sih perpustakaan yang ada di Universitas Yarsi? Perpustakaan Yarsi ya? Iya. Wah, tentu lengkap banget tuh, bagus banget fasilitasnya. Udah lengkap juga, ada ruangan pribadi, ada ruangan diskusi, lab komputer juga masih ada tuh. Kemudian kan sekarang sudah berbasis RFID ya, jadi peminjaman pun bisa secara sendiri gitu, langsung pakai komputer. Dan fasilitas online-nya pun lengkap tuh. Kita kalau mau nyari e-book, jurnal, bisa tuh secara online. Kemudian juga kalau misalkan mau cek plagiarisme, bisa tuh lewat online juga. Gak cuman itu sih, ada lagi namanya Maktabah Yarsi. Itu khusus untuk keagamaan Islam lah isinya, secara online gitu. Berarti perpustakaan Universitas Yarsi udah mengikuti era 4.0 ya Kak? Iya banget, udah sesuai. Keren banget ya Camil. Iya keren banget ya. Oh iya, di Universitas Yarsi sendiri tuh ada berapa perpustakaan sih Kak? Nah, itu tuh pertanyaan seperti itu tuh. Kadang itu pertanyaan seperti itu tuh muncul tuh di maba, mahasiswa baru yang baru masuk Yarsi. Sebenarnya perpustakaan itu dikira ada 2 gitu. Padahal mah sebenarnya itu tetap aja satu perpustakaannya. Cuman ada terbagi 2, ada yang di gedung utama, kemudian ada yang di gedung timur. Nah, kalau di gedung utama sendiri tuh ada 3 lantai. Dikira ada 4 mungkin ya, ada 3 lantai. Di lantai pertama kan tempatnya buku gitu banyak. Kemudian lantai 3-nya lab komputer, bisa ngeprint, ada juga ruang diskusi juga, ruang rapat. Kemudian lantai 3-nya ada ruang rapat yang lebih besar tuh. Nah, karena mungkin terpisah ya, ada yang dari gedung utama, ada yang di timur. Makanya orang kira, wah ini 2 ya perpustakaannya, soalnya jalan masuknya beda gitu. Padahal mah tetap aja satu perpustakaannya, yang ngurusnya juga tetap satu orang, satu lembaga. Ketuanya, kepalanya tetap satu gitu. Iya. Oh iya Kak, kita kan juga lagi memanfaatkan salah satu fasilitas yang ada di Universitas Yarsi nih. Ya. Salah satunya ruangan ini, ruangan podcast. Ruangan ini tuh hanya dapat diakses oleh mahasiswa FTI aja atau dapat diakses oleh seluruh fakultas yang ada di Yarsi nih Kak? Ya, ruangan ini ya. Ya. Sebenarnya ini ruangan, beberapa orang kan panggil ruangan podcast ya, karena kadang dipakai buat podcast. Dulu tuh namanya itu lab studio, sekarang udah diganti namanya lab Ibnu Haitsam. Nah, ruangan ini tuh sebenarnya bisa dipakai siapa aja asal udah izin gitu. Udah dapat izin ya bisa dipakai apa aja gitu. Ya tentu menggunakan ruangan ini tuh pasti buat hal-hal yang bermanfaat ya buat mahasiswa ataupun dosen. Oh ya Kak, gimana sih fasilitas olahraga yang disediakan oleh Universitas Yarsi yang mendukung mahasiswanya yang tertarik dalam bidang non-akademik tuh Kak? Nah, kita fasilitas olahraga tuh tersedia lapangan di lantai 5. Ada juga tuh UKM-nya, UKM basket, silat. Kalau yang mahasiswanya pengen berkancah di bidang non-akademik. Jadi ya mau olahraga itu ada fasilitasnya.
Kalau boleh tahu, Kak Rashid ada tempat favorit nggak sih di Universitas Yarsi yang sering dikunjungin sama Kak Rashid? Tempat favorit aku ya. Ya. Tapi mungkin yang sering dikunjungi ya. Aku sendiri sering mengunjungi masjid. Mungkin ya itu bisa dibilang lah tempat favorit aku. Alasannya kenapa tuh, Kak? Alasannya ya sebenarnya banyak kegiatannya sih. Aku di sana sering bantu-bantu gitu. Nggak cuman ya dipakai buat sholat, juga ada kan pengajian Senin sama Rabu. Kemudian aku juga bantu-bantu kalau buka puasa Senin, Kamis, kemudian bantu-bantu hari Jumat tuh. Wah, berarti Kak Rashid tuh termasuk orang yang aktif ya dalam berorganisasi. Ya lumayan lah. Wah, Kamila, nggak terasa nih, udah banyak banget yang udah kita kulik. Ya banyak banget sih, lengkap. Terima kasih ya Kak Rashid atas waktu dan informasi yang sangat berharga. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Ya. Demikianlah episode kita kali ini dari podcast PDSI. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya dan bagikan podcast ini ke kerabat dan keluarga kalian. Oh iya, kunjungi juga media sosial kami yaitu @prodi_IPRC dan YouTube Perpustakaan dan Sains Informasi untuk update terbaru dan informasi lainnya. Oh iya nih, bagi teman-teman yang berminat dan tertarik untuk masuk ke Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, kami sudah membuka loh kelas hybrid bagi kalian yang berada di luar Pulau Jawa. Kalian bisa mengikuti kelas ini karena kelas ini dilaksanakan secara online. Yuk daftar dan bergabung menjadi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam PDSI yang selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.